80% dari yang ditawarkan gitu. Jadi mungkin awalnya dia outputnya mungkin akan 250 kilowatt peak. Nah, setelah 25% ya harusnya turunnya nggak jauh-jauh dari 20% kali 250 kilowatt peak seperti itu. Dan karena kita tahu tadi ternyata ada perlu inverter di dalam pengoperasian PV panel itu agar bisa daya yang dihasilkan bisa digunakan, dia perlu sebenarnya tambahan yang namanya kapasitor sebagai kopling, sebagai pemisah antara PV modul dengan grid. Agar apa? Ya agar ketika terjadi ketidakseimbangan daya, akan ada arus reverse kan. Nah, kapasitor ini berfungsi untuk mengisolasi PV dari arus-arus reverse tersebut agar panelnya tidak rusak seperti itu. Itu tadi tentang PV. Bagaimana dengan wind power? Nah, wind power kan angin itu tercipta karena ada perbedaan panas kan di suatu daerah tertentu. Misalnya ada satu daerah, satunya kepanasan, satunya enggak. Akhirnya akan ada aliran angin gitu ya. Nah, aliran angin inilah yang harus dimanfaatkan oleh wind turbine untuk bisa menghasilkan tenaga listrik. Bagaimana aliran angin ini bisa ditangkap oleh si wind turbine? Tergantung dari blade yang digunakan, ya kan? Blade itu juga ada dua sebenarnya, nggak tiba-tiba hanya yang kalian lihat yang sudah terpasang gitu, yang kayak kipas angin. Tapi ada yang vertikal, ada yang horizontal gitu ya. Nah, ini contoh yang vertikal. Ini kalau ini yang sudah komersial, yang horizontal. Nah, in horizontal axis turbine, jadi untuk turbin yang aksisnya horizontal, ini ternyata lebih memungkinkan untuk menangkap lebih banyak angin. Dan output yang dihasilkan juga bisa lebih maksimum bila dibandingkan dengan yang vertikal ini. Tapi, untuk yang horizontal ini, tower yang dibutuhkan itu lebih tinggi. Dan kita perlu juga mendesain lekuk-lekuknya si blade dan berapa banyak blade yang harus digunakan itu harus didesain gitu. Berbeda dengan yang vertikal, sebenarnya dia bisa tidak harus terlalu tinggi, tapi ya itu tadi power outputnya tidak sebanyak yang horizontal ternyata. Nah, di sini in vertical axis turbine kita nggak perlu yaw system. Yaw system itu apa? Yang misalnya kalau kipas angin dia di rumah kita kan dia cenderung stabil ya, konstan gitu. Kepalanya nggak bisa tikul-tikul gini kan, nggak bisa gini-gini. Nah, kalau di wind turbine, karena dia perlu menangkap angin se-aerodinamis mungkin, dia punya kontrol yang namanya mungkin di beberapa saat ketika wind direction-nya, arah anginnya itu seperti apa gitu, dia harus tegak. Tapi di beberapa saat ketika anginnya ternyata berubah, arah anginnya, dia harus menangkapnya gitu kan, sesuai dengan arah angin. Maka dia punya sistem yang bisa mengatur posisi turbin. Mengatur posisi turbin sesuai dengan arah angin pada saat tersebut. Mengenai tentang blade-nya, berapa blade yang harus digunakan? Nah, ini awalnya sebenarnya bisa, maksudnya penelitian tentang wind turbine itu dimulai dari blade-nya cuma satu gitu. Nah, untuk mengetahui berapa banyak blade itu konsiderasinya faktor-faktor yang mempengaruhinya tentu satu faktor aerodinamisnya, dua harga pasti kan, dan tiga apakah output yang diharapkan bisa mencapai goal kita gitu. Dan yang keempat ternyata ada faktor estetik. Bagus nggak? Nah, nanti kalau nggak bagus kan juga ya, tapi yang faktor estetik ini tidak terlalu lah ya, tidak terlalu. Yang paling penting itu adalah
keefisiensiannya, aerodinamiknya, dan mahal apa enggak gitu. Nah, keaerodinamisannya itu meningkat ketika blade-nya itu bertambah. Walaupun meningkat, tapi output-nya itu tidaklah berbanding lurus gitu. Tapi bisa jadi juga menurun malahan ini. Jadi semakin banyak blade, dia tidak juga akan menghasilkan output yang semakin banyak gitu. Malah bisa menurunkan output yang dihasilkan oleh wind turbine. Dan di sini, increasing the number of blades from 1 to 2 yields 6% increase in efficiency. Dari 1 ke 2, efisiensi outputnya itu bisa naik 6% bertambahnya. 2 ke 3, naik 3%. Tapi ternyata kalau ditambah lagi ke 4, ternyata dikit aja nambahnya, nggak sampai 3% gitu. Dan akhirnya malah membuat blade-nya itu nggak bisa muter kenceng gitu. Saking keberatan, karena blade-nya kebanyakan gitu ya. Nah, sehingga itulah mengapa commercial wind power generation sekarang pakainya 3 blade. Karena efisiensinya itu yang terbesar, dan dia sudah terekonomis. Dari segi beratnya tidak terlalu berat, berarti kan tidak menggunakan material yang banyak kan bila dibandingkan pakai blade 4. Dan output yang diharapkan juga udah yang paling maksimal. Seperti itu. Nah, ini contoh dari sebuah turbin yang 3 blade gitu kan. Dimana ini ideal desain idealnya dari sebuah wind turbine ini tergantung dari faktor ekonomi dan faktor teknologinya tadi. Output yang dihasilkan sesuai atau tidak, dan mahal apa enggak gitu kan ya. Dan wind turbine manufacturers ini terus meningkatkan teknologi di dalam wind turbine itu gitu, agar bisa menghasilkan daya listrik dengan harga semurah mungkin per kilowatt hour-nya. Nah, daya yang dihasilkan oleh wind turbine itu tergantung pada rumus ini. Tengah rho AV pangkat 3. Rho adalah densitas dari udara. A adalah swept area. Apa itu swept area? Ini, kan dia muter ya. Putarannya ini adalah swept area. Dan kenapa wind turbine yang komersial harus dibuat tinggi-tinggi gitu? Ya sebenarnya agar punya daya agar bisa mencakup swept area yang diinginkan untuk memaksimalkan energi yang bisa diharvest gitu kan, energi yang bisa diproduksi. Kalau dia nggak tinggi, nanti dia membahayakan orang di bawahnya atau membahayakan rumah-rumah gitu. Makanya dia dibuat tinggi kalau mau bikin swept area yang besar gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Kecepatan angin. Kecepatan angin yang bisa ditangkap itu untuk menghasilkan daya tertentu. Jadi maksudnya relasi antara daya yang bisa dihasilkan itu adalah V pangkat 3. Sehingga bila dayanya, maksudnya kecepatan anginnya itu mendekati rate speed-nya, tentu daya yang dihasilkan maksimum. Tapi ketika tidak, maka daya yang dihasilkan bisa seper pangkat 3-nya gitu kan, lebih rendah daripada ketika rate speed-nya itu terpenuhi. Makanya uncertainty, ketidakpastian di wind turbine ini, di wind power, itu lebih tinggi daripada yang di PV. Kenapa? Karena ini, dari rumus ini aja. Karena memang daya yang dihasilkan sangat-sangat berpengaruh dengan kecepatan angin yang menerpa wind turbine itu. Berapa hubungannya? Kecepatan angin pangkat 3, gitu ya. Nah ini,
ketika swept area diperbesar dari sebuah wind turbine, dia memerlukan tinggi yang lebih-lebih lagi gitu. Dan swept area itu dari sebuah wind turbine mempengaruhi daya yang bisa diproduksi oleh wind turbine itu. Commercially sekarang itu masih di tahap yang ini, 3,5 megawatt. Adapun 75 megawatt kayak di Sidrap, itu juga sudah ada, dan kalian tahu kan besarnya seberapa, besar sekali kan, harus tinggi sekali, karena agar swept areanya itu memenuhi daya yang ingin dihasilkan. Dan karena tadi kita tahu bahwa daya yang dihasilkan sangat bergantung dengan kecepatan anginnya, apakah semua kecepatan angin bisa membuat turbin itu menghasilkan daya? Tidak jawabannya, ya kan? Ada beberapa klasifikasinya. Sebenarnya klasifikasinya nanti akan kita bahas detail di lecture yang tentang wind turbine gitu ya, wind power. Tapi ini kilasannya bahwa ketika anginnya itu cuma antara 0 sampai 10 mph, dia tidak bisa menghasilkan daya. Karena apa? Rotornya nggak muter. Baling-balingnya, blade-nya aja nggak keputar, gimana rotor mau bekerja gitu kan. Jadi rotornya ini terkunci gitu. Tapi ketika ada tambahan angin, misalnya anginnya meningkat ini kecepatannya antara 10 sampai 25 mph. Di sini dia ternyata sudah memenuhi cut-in speed-nya. Suatu kecepatan minimum yang dapat memutar rotor di turbin angin. Nah, sehingga dayanya itu sudah mulai ada gitu. Kemudian, ketika ternyata anginnya makin kencang, antara 25 sampai 50 mph. Nah, ini adalah suatu kecepatan ratingnya, di mana kecepatan rate itu adalah rate speed dari sebuah angin sangat mempengaruhi rate power yang bisa dihasilkan oleh wind turbine. Jadi kondisi 25 sampai 50 mph ini adalah kecepatan nominal. Nah, kecepatan nominal yang bisa membuat turbin menghasilkan daya nominalnya. Bagaimana ketika ternyata anginnya makin kencang, jadi typhoon gitu ya, di atas 50 mph. Nah, apakah wind turbine akan terus bekerja? Tentu tidak. Ya, nanti bisa putul ya itu kepalanya kalau dia terus bekerja. Nah, kondisi yang ketika angin yang masuk itu tuh, angin yang ada itu melebihi batasan tertentunya, nah, atau disebut cut out. Jadi ini cut out speed itu maksudnya adalah kecepatan maksimum yang bisa diterima oleh wind turbine. Nah, ketika anginnya itu ternyata udah sampai di cut out speed-nya, maka turbin itu harus shutdown. Maksudnya apa dia shutdown? Bisa jadi dia mengunci blade-nya agar tidak berputar lagi gitu kan ya. Atau berputar pun tidak apa-apa, tapi tidak menghasilkan daya. Seperti itu. Mengapa harus seperti ini ketika cut out speed? Untuk memprevent structure failure. Agar tidak terjadi kerusakan di struktur si wind turbine-nya itu. Itu kurang lebihnya. Nah, ini adalah kurva karakteristiknya antara wind speed dengan power generation-nya. Jadi, wind speed-nya kan dari 0 ya, terus naik. Itu akan sebanding dengan, tidak sebanding ya, maksudnya tidak langsung sebanding gitu, tapi dia akan meningkat sesuai dengan pangkat V pangkat 3 tadi, kecepatan angin pangkat 3, untuk bisa menghasilkan daya tertentu. Nah, si wind turbine baru bisa menghasilkan daya itu ketika cut-in wind speed-nya terpenuhi, terus naik menuju nilai nominal dari sebuah wind turbine tersebut gitu.
Jadi awalnya adalah dari 0, ketika masuk di cut-in wind speed-nya, dia akan daya yang dihasilkan akan naik terus hingga menuju daya nominal dari sebuah spesifikasi wind turbine tersebut. Kemudian ketika wind speed-nya itu ada di range wind speed nominalnya, maka wind turbine tersebut akan bisa menghasilkan daya nominalnya. Dan ketika nanti ternyata ini wind speed-nya naik terus gitu ya, naik terus, apa yang terjadi? Bisa jadi dia ada wind turbine yang bisa menjaga agar hanya sekian yang bisa tetap menjaga di nominalnya, atau ketika cut out, dia ya langsung turun mendekati nilai 0. Karena dia untuk mencegah terjadinya kerusakan struktur, dia membuat dia seperti bukan free will, tapi free muter aja gitu kayak kipas, tapi tidak bisa menghasilkan, seperti itu. Next, ini tadi penjelasannya sebenarnya tentang cut in, rate speed, ataupun cut out. Ya, nanti dibaca lagi aja sendiri. Nah, topologi apa yang digunakan oleh wind turbine? Kita bisa lihat dari generator apa yang digunakan pada wind turbine tersebut. Kalau ini contohnya doubly fed induction generator. Maksudnya adalah generator induksi, di mana ketika turbine itu DFIG gitu makanya, kan tentu ada tadi blade, ada shaft-nya rotor gitu ya, ke gearbox, masuk ke DFIG-nya, nanti stator dan rotornya lah yang harus dijaga dan dikondisikan dengan apa? Lagi-lagi dengan power electronics. Nah, kalau di sini dia ada supply inverter, deselling, dan rotor inverter. Akhirnya apa? Output yang dihasilkan nantinya adalah tegangan AC, seperti itu, yang bisa langsung dikirim ke grid. Kalau yang ini adalah menggunakan permanent magnet synchronous generator, PMSG. Nah, kalau tadi generator induksi, kalau ini generator sinkron. Nah, kalau di sini, lagi-lagi dari blade, ada gearbox, ada masuk ke motornya, lewat converter, dan baru dikirim ke network. Nah, dengan aplikasi dari wind farm ini, kalau pengaplikasian dari energi angin, gitu ya, dia punya kapabilitas, kinerja ya gitu. Unjuk kerjanya si wind turbine ini, dia adalah ini, diharapkan dia memiliki kapabilitas untuk voltage fault right through. Ini VFRT. Jadi ini kata kuncinya. Di mana turbin itu harus stay connected dan bisa membantu grid ketika grid itu mengalami gangguan. Gangguannya apa? Oh, di grid ini terjadi voltage dip. Voltage dip apa? Voltage dip itu penurunan tegangan dari level yang seharusnya. Harusnya 220, dia di grid itu hanya bisa menyuplai 200 volt gitu. Di mana tambahan energinya bisa didapat? Dari wind turbine. Dan kemudian, wind farm ini, aplikasi dari pembangkit tenaga bayu ini, harus bisa mengenerate listrik sesuai dengan conventional power plant. Apa? Gimana maksudnya? Karakteristik dari conventional power plant adalah dia juga bisa menyuplai daya aktif dan daya reaktif. Nah, kalau di PV tadi, dia kan cuma ada DC dan ada diubah jadi P, ya kan ya? Dari mana sisi Q-nya? Nggak ada kan? Nah, kalau wind turbine ini bisa menyuplai tidak hanya P, tapi bisa juga menyuplai Q, daya aktif dan daya reaktif yang dapat membantu grid untuk melakukan frekuensi dan voltage recovery. Kalau ternyata nanti di grid itu daya ataupun tegangan ataupun frekuensinya tidak sesuai standar,
adanya wind turbine ini sangat membantu karena bisa menambah fungsi penambahan daya aktif dan reaktif tadi ketika ada gangguan. Nah, ini. Jadi, ini kan V line to line-nya dari 0 sampai 100%. Berarti di sini adalah 1 PU, 1 per unit. Awalnya tegangannya normal di 1 per unit. Dia turun 15%. Padahal standarnya kan bolehnya turun itu hanya maksudnya hanya 10% di sini sebenarnya. Jadi 90% aja yang diperbolehkan, tapi mungkin karena terjadi kegagalan, gangguan gitu ya, akhirnya harus dilepas penyulangnya, dan di situ daya tegangan yang ada itu hanya 15%. Nah, di sini si wind farm itu harus dapat sinyal untuk segera membantu grid gitu. Dia datang dan dia sudah siap-siap membantu grid. Tapi di sini kita lihat dari 0 ketika gangguan terjadi, dia akan stay standby, lihat untuk mencapai beberapa second tertentu gitu. Oke, berarti ini benar-benar gangguan gitu. Jadi dia nggak langsung reaksi gitu ya. Lihat dulu, apakah ini benar-benar gangguan dalam kurun waktu tertentu. Di situ, kemudian si wind farm akan bekerja untuk mengontrol daya aktif dan reaktifnya agar bisa menyuplai sistem mencapai lagi lower value of the voltage band. Nah, di sini berarti ini adalah V kurang dari 10% V-nya. Jadi di sini adalah kondisi yang standar, tapi standar minimumnya gitu, yang harus dicapai sebuah grid. Jadi dengan adanya wind turbine, sebenarnya walaupun dia uncertainty gitu, juga kadang banyak kadang enggak gitu ya hasil produksi listriknya, tapi wind turbine itu lebih memiliki kemampuan untuk mensupport grid gitu. Karena dia bisa menyuplai daya aktif dan reaktif bila dibandingkan dengan PV yang hanya bisa menyuplai daya aktif seperti itu. Ada lagi salah satu keuntungan dari menggunakan wind turbine bisa jadi dengan flywheel motor generator ini ya, flywheel. Flywheel itu apa? Dia bisa berfungsi sebagai penyimpan energi. Ketika biasanya wind turbine itu bisa sendirian ataupun bisa juga dilengkapi dengan flywheel untuk menangkap si kelebihan dayanya. Jadi ketika dia dari sisi intinya kan power balance, daya itu yang dibangkitkan harus sesuai dengan daya yang diminta. Nah, ketika sisi permintaan ini ternyata butuh dayanya cuma sedikit gitu ya, maka excess energi dari wind turbine bisa dihubungkan dengan flywheel. Di sini nanti dia akan bisa menangkap dayanya, jadi berperan sebagai storage, seperti itu. Nah, di sini penjelasannya, tapi sebenarnya seperti itulah. Flywheel ini fungsinya sebagai storage, gitu. Dan dia memiliki kontrol strategi. Strategi kendalinya apa? Dia bisa meregulasi, dia bisa mengatur tegangan DC-nya itu agar bisa mengatasi bila terjadi power itu dayanya tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun gitu, gara-gara ada perubahan beban, seperti itu. Selain flywheel, bisa juga dengan